Perkenalkan, nama saya Perawat Jessica, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi, yang akan bertugas dan berdinas dari pagi hingga siang nanti ya Pak. Sebelumnya, kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya Pak? Baik, sekolahnya dipanggil apa Pak? Advent saja? Baik, kalau begitu Bapak Advent, tujuan saya hari ini ingin berbincang-bincang ya Pak mengenai gejala yang Bapak rasakan. Nah, bagaimana Bapak perasaannya sebelumnya hari ini? Baik. Apakah masih merasakan batuk, Pak? Masih? Baik, masih ya, Pak. Kalau begitu, saya akan berbincang mengenai TBC ya, Pak. Karena Bapak juga sedang mengalami atau menjalani pengobatan TBC, ya, Pak. Saya izin kontrak waktu untuk waktunya. Bapak mau 5 atau 10 menit, Pak? Bagaimana, Pak? 5 menit? Baik. Untuk tempatnya di sini ya, Pak. Untuk topiknya berbincang mengenai TBC. Baik, apakah Bapak bersedia? Baik, kalau Bapak bersedia, sebelumnya saya izin bertanya, bagaimana tanda gejala yang Bapak rasakan sehingga Bapak sampai datang ke rumah sakit, Pak? Batuk berdahak, sesak, demam. Batuk berdahak, sesak, demam, oh begitu, baik. Sehingga dokter mendiagnosis menjadi TBC ya, Pak? Baik. TBC itu adalah penyakit paru-paru ya Bapak yang ditimbulkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit ini tuh tidak hanya menyerang bagian paru-paru Pak, namun bisa juga menyerang kelenjar, tulang, serta usus, seperti itu Pak. Untuk gejala TBC bisa dibedakan berdasarkan jenisnya Pak, yaitu ada TBC laten dan TBC aktif ya Pak. Bagaimana Pak? Untuk TBC laten itu pada bagian orang yang memiliki daya tahan tubuhnya yang baik, yang bakterinya itu bisa menginfeksi ke dalam tubuh, nggak hanya menyebabkan gejala apapun alias gak aktif. Lalu kalau untuk penderita TBC aktif, ini tuh terserang di bagian paru-paru oleh bakteri. Nah, pada penderita yang aktif, bakteri biasanya ditularkan ke orang lainnya. Baik, untuk penderita TBC aktif ini ada batuk berdahak dan berkepanjangan. Ada penurunan berat badan berlebih tanpa ada perlakuan diet dan sebagainya, ada rasa lelah berlebihan, nyeri pada bagian dada, terutama ketika bernapas, lalu ada berkeringat berlebih terutama di malam hari, seperti itu Pak. Untuk penyebab penyakit TBC ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis, seperti yang tadi sudah saya katakan. Dengan penyebaran bakteri ini terjadi melalui percikan air liur atau ludah, yang penderitanya itu baik melalui udara maupun yang menempel di barang-barang penderita. Nah, percikan air liur ini itu bisa terlepas melalui bersin dan batuk pasien. Pada kondisi normalnya, seseorang yang memiliki kekebalan tubuh yang tinggi, bakteri TBC atau tuberkulosis sebenarnya sulit untuk menginfeksi, Pak. Nah, lalu ada beberapa faktor resikonya. Akan saya sebutkan ya, Pak. Yang pertama ada kebiasaan merokok. Nah, jumlah penderita TBC ini di Indonesia itu benar-benar sangat tinggi ya Pak, 3 kali lebih banyak diidap pada laki-laki. Nah, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, memiliki sistem imunitas tubuh yang rendah, memiliki penyakit diabetes, lalu kekurangan nutrisi atau mengidap malnutrisi, lalu ada pemakaian narkoba atau obat-obatan terlarang, dan mengonsumsi obat kekebalan tubuh. Nah, untuk diagnosisnya ada bisa mengecek kondisi fisik pasien, bisa pengecekan BTA atau basil tahan asam dengan CT scan atau foto ronsen. Nah, untuk pengobatannya mungkin dokter sudah memberikan ya Pak, seperti isoniazid, rifampicin, etambutol, seperti itu Pak. Nah, untuk pencegahannya ada bisa mendapatkan vaksin BCG, ada bisa menggunakan masker. Seharusnya Bapak ketika dirawat di rumah sakit menggunakan masker ya Pak ya. Nah, lalu ada sering mencuci tangan, karena selalu cuci tangan setelah berpergian. Bisa disarankan untuk selalu mencuci tangan sebelum makan maupun menyentuh bagian wajah. Nah, seperti itu Pak. Jadi bisa disimpulkan kalau tuberkulosis ini adalah penyakit paru yang disebabkan bakteri ya Pak. Baik, untuk sebelumnya materinya sudah saya sampaikan ya Pak ya. Nah, untuk
TBC ini, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan seputar TBC? Nggak ada. Gak ada, tidak ada ya Pak. Baik, apakah Bapak paham mengenai TBC yang tadi sudah saya sampaikan? Baik, untuk materinya tadi sudah sampaikan. Bagaimana perasaan Bapak setelah tadi saya sampaikan mengenai pemaparan TBC-nya Pak? Baik. Baik, kalau begitu saya boleh izin bertanya Pak, untuk pencegahan dalam TBC tadi apa saja yang sudah Bapak tangkap mengenai pencegahannya Pak? Memakai masker, ya. Baik. Lalu apalagi Pak? Tidak merokok. Tidak merokok. Baik, kalau begitu Bapak sudah paham ya Pak mengenai TBC. Nah, untuk pemakaian masker itu seharusnya diwajibkan ya Pak, agar percikan Bapak nanti tidak menyebarkan ke orang sekitar Bapak. Baik, jadi Bapak sudah paham ya Pak seputar TBC. Baik, sebelum saya pamit, 2 hari lagi saya akan datang lagi ya Pak, untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang TBC dan mitos atau fakta seputar TBC yang masih beredar luas di masyarakat kita Pak. Nah, untuk waktunya sekitar 5 atau 10 menit Pak, seperti hari ini. Untuk tempatnya di sini saja ya Pak ya. Nah, baik, kalau begitu saya izin pamit ya Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat pagi.